teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, masih dalam suasana Piala Dunia, sahabat Bob. Ya, kita menunggu beberapa hari lagi akan ada pertandingan Kroasia melawan Argentina. Dan sebaliknya akan ketemu juga Maroko dengan Prancis. Siapakah yang akan melaju ke final, sahabat Bob? Ya, silakan sahabat Bob tulis komennya. Siapa menurut sahabat Bob? Kalau gue pribadi, Maroko dan Kroasia akan membuat sejarah maju ke final, sahabat Bob. Ya, jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Tapi sebelum kita lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, berita-berita banyak sekali yang berseliweran ya. Sekarang kita berbicara bagaimana tentang Inter ya. Steven de Vrij sudah pulang dari Belanda dan mungkin akan istirahat sebentar, baru akan balik ke Milan, sahabat Bob. Nah, ternyata Tottenham Hotspur ya, terutama Antonio Conte ingin bereuni dengan Steven de Vrij ya. Steven de Vrij sekarang diincar sama Hotspur dan Atletico Madrid. Tetapi Conte sudah menyuruh tim dari Tottenham Hotspur supaya segera menjadikan Steven de Vrij prioritas untuk Januari, sahabat Bob. Jadi ya, apalagi kontraknya Steven de Vrij ini juga masih berlarut-larut ya. Inter sudah menawarkan 4 juta untuk selama 2 tahun, tetapi belum ada jawaban dari Steven de Vrij. Apakah dia akan pindah ke Hotspur atau memperpanjang kontrak di Inter? Kita akan menunggu, sahabat Bob. Tapi kalau memang Conte menginginkan Steven de Vrij, Steven de Vrij pengen pengalaman, pengen tantangan yang baru dalam karir dia, kemungkinan dia bisa pergi ke Hotspur, sahabat Bob. Itu kalau kita berbicara yang namanya Steven de Vrij ya. Kemarin Real Madrid yang mencoba mengejar yang namanya Milan Skriniar karena belum ada kejelasan tentang kontraknya dan baru minggu ini akan ketemu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Newcastle United bergabung dengan PSG dan Real Madrid untuk mendatangkan Milan Skriniar. Sahabat Bob tahu Newcastle ini adalah salah satu klub Inggris yang dimiliki pangeran Sultan juga dari Arab ya. Dan sekarang mereka ada di peringkat 3 di Liga Inggris. Dan memang dia membeli pemain-pemain mahal dan mereka mengkombinasikan. Nah, ternyata minatnya Newcastle terhadap Milan Skriniar juga sangat tinggi. Ya, sementara Inter tertarik untuk memperpanjang kontraknya dan minggu ini akan ketemu ya. Dan juga PSG yang telah dikaitkan dengan Skriniar. Dan minat Newcastle akan bisa menjadi ujian yang lebih lanjut. Kenapa? Karena Newcastle pasti akan menawarkan gaji yang tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari tawaran PSG. Apakah Milan Skriniar tergoda? Nah, ini dia, sahabat Bob ya. Kemarin Real Madrid, Newcastle, PSG dia udah tolak. Real Madrid entah nggak tahu lah ya. Nah, kalau Newcastle maju dan istilah menawarkan duit banyak Januari, bisa aja, sahabat Bob ya. Tapi who knows ya. Kita tunggu apa kelanjutan Milan Skriniar. Kalau gua pribadi, sahabat Bob, kalau bisa Skriniar tetap bertahan dan dia bisa menjadi kapten berikutnya dan bisa menjadi legend di Inter, sahabat Bob ya. Apalagi dia selalu berbicara, oh gua pengen di Inter seperti Hamsik di Napoli. Kita tunggu buktinya. Apakah dia benar-benar menjadikan itu kenyataan atau tergoda dengan uang banyak, sahabat Bob. Kita tunggu aja, sahabat Bob ya. Nah, terus kalau berbicara yang namanya Gosens ya, ini menurut Marco Barzaghi, Inter masih percaya pada wingback Robin Gosens. Jadi gini, sahabat Bob ya, Robin Gosens ini tidak jadi dijual dan kita kemarin yang mengincar Bansabaini ya dari Gladbach, kemungkinan Inter tidak melanjutkan. Kemungkinan dia juga akan pindah ke Dortmund kayaknya.
terus juga siapa Vasquez yang sekarang juga udah nggak ada, terus Truffert ini yang dari Prancis, dan Ausilio bilang masih ada minat tapi tidak mau membayar 20 juta ya untuk pemain berumur 20 tahun. Jadi ya Gosens akan berjuang, akan memperebutkan tempat dengan Di Marco, sahabat Bob. Apalagi kita melihat fisik dia udah semakin bagus, terus visi bermainnya dia juga udah balik seperti di Atlanta, dan kita berharap Gosens dan Di Marco saling membantu dan saling berkolaborasi, sahabat Bob. Jadi kita tidak butuh lagi yang namanya sayap kiri, sahabat Bob. Ya, itu untuk Gosens ya. Nah, sekarang Inzaghi juga udah mempertimbangkan kemarin bahwa dengan Hakan bisa menjalankan perannya Brozo. Nah, Inzaghi akan mencoba yang namanya gelandang double pivot ya. Jadi artinya itu akan jauh lebih bagus. Tetapi ternyata di sini gelandang Inter Brozovic akan mendapatkan kembali perannya dari Hakan setelah Piala Dunia, sahabat Bob. Ini menurut media Italia ya. Jadi kemarin dengan absennya Brozo bisa ditutupi dengan Hakan, tetapi penampilan Brozo selama Piala Dunia luar biasa, sahabat Bob ya. Bagaimana peran dia ke dalam di depan di depan lini pertahanan itu menunjukkan kualitasnya. Jadi makanya kemungkinan dia tetap akan balik ke posisi registanya di Inter dan Hakan akan ditarik kembali ke depan, sahabat Bob. Ini menurut media Italia ya. Kita tunggu aja apakah benar ya Brozovic akan bergabung dengan Nicolo Barella di lini tengah dan Hakan akan kembali ke peran sebelumnya untuk menggantikan Mkhitaryan ya, sahabat Bob ya. Jadi Mkhitaryan akan jadi cadangan lagi, tapi kalau double pivot yang pernah Inzaghi bicarakan itu juga bagus. Jadi sekarang Inzaghi udah punya beberapa pilihan strategi taktis ya untuk melanjutkan paruh musim ini, sahabat Bob ya. Kita tunggu apa yang akan terjadi. Semoga Brozo juga bisa maju ke final Piala Dunia, sahabat Bob ya. Dia adalah salah satu gelandang terbaik bersama Amrabat ya, pemain Maroko ya. Semoga aja mereka bisa sama-sama ketemu di final, sahabat Bob ya. Itu yang dibilang sama media Italia. Nah, ternyata sahabat Bob, Stefan de Vrij juga belum tahu masa depannya, apakah memang akan dilepas ke Hotspur. Acerbi dari permintaannya Inzaghi pengen dia dipermanenkan, tetapi Inter akan mencoba negosiasi dengan Lazio untuk mendapatkan lebih murah, sahabat Bob ya. Kita tunggu aja apakah Acerbi atau Stefan de Vrij akan tetap atau mereka pergi. Nah, ternyata back Corinthians ya, Robert Rinar ditawarkan ke Inter untuk Januari, tetapi Nerazzurri hanya akan mempertimbangkan kepindahan musim panas ya. Kenapa gitu loh? Kecuali kalau memang ada yang namanya di Januari ada beberapa back yang akan keluar, apakah itu dijual, terutama Stefan de Vrij ya, Inter minimal harus punya cadangan back ya. Jadi ini ya, Kapten Brazil umur 20 tahun telah diusulkan kepada Ausilio dan Bacin ya, untuk menjadikan dia sebagai pemain Inter. Namun mereka akan meninjau kembali kepindahan di akhir musim jika salah satu dari Milan Skriniar dan Stefan de Vrij tidak menandatangani kontrak baru, sahabat Bob ya. Apalagi juga ya seperti yang gue bilang tadi, Acerbi juga begitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Nah, untuk gelandang Christian Aslani, dia akan tetap di Inter pada bulan Januari dan dia akan berjuang untuk memperebutkan tempat di Inter, sahabat Bob ya. Baik itu di Piala Coppa Italia, bahkan dia juga bisa bermain di Liga Champions sebagai cadangan dan di Liga Italia. Tapi ya Piala Italia atau Coppa Italia dia bisa akan bermain banyak di situ. Jadi kita akan lihat, karena ini adalah pemain masa depan Inter yang masih muda dan punya visi yang luar biasa, sahabat Bob ya. Nah, kalau misalnya untuk perkembangan yang namanya Chris Smalling, sekarang Inter mendapat saingan dari Juventus
Nah, ini semua tergantung dengan Smalling. Apakah dia mau pindah atau dia akan memperpanjang kontrak di Roma, sahabat Bob. Tapi kalau Inter mendapatkan Smalling, ini adalah satu keunggulan yang luar biasa buat Inter. Walaupun usianya sudah 33 tahun, tetapi dia mempunyai peak performance yang bagus selama di Roma, sahabat Bob. Ya, semoga aja kalau memang dia akhirnya dijual, istilahnya habis kontrak tidak perpanjang, dia menuju Inter menyusul teman-teman dia Zeko dan Mkhitaryan, sahabat Bob. Semoga aja, sahabat Bob, ya. Dan Juventus juga lagi banyak kasus sekarang, dan kemungkinan pemain-pemain kalau memang mereka terbukti bersalah, itu akan membuat nilai tambah dia akan berkurang. Itu menurut gua, sahabat Bob, ya. Terus, sahabat Bob, ya ternyata ya kalau akhirnya kemarin banyak yang bertanya sama gue, Bung Bob, kalau Denzel Dumfries dijual, siapa penggantinya gitu loh. Ternyata Inter sudah mempersiapkan alternatif, yaitu Nahuel Molina, ya. Ini pemain sayap kanannya Argentina yang dulu bermain di Udinese, sekarang bermain di Atletico Madrid, sahabat Bob. Ini juga menjadi alternatif pengganti Denzel Dumfries. Sebenarnya dulu dia juga sempat diincar Inter. Kalau misalnya Hakimi dijual, ini salah satu yang akan dibeli. Tetapi ternyata Inter akhirnya mendapatkan Denzel Dumfries dengan harga yang murah, sahabat Bob, ya. Apakah Molina ini akan bisa menjadi pemain Inter? Dialah yang membobol gawang Belanda di babak pertama, sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu. Kalau Molina datang, gue sih setuju aja ya. Apalagi ini juga pemainnya cepet. Tapi memang kalau secara bertahan dia menurut gue sih masih lebih bagus Denzel Dumfries, ya. Tetapi kita tunggu aja gebrakan-gebrakan Inter apa yang akan terjadi, sahabat Bob, ya. Kita tunggu pertandingan persahabatan Inter dan apa yang akan terjadi di awal tahun. Semoga Inter benar-benar mendapatkan hasil yang benar-benar positif, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.